berkarya, kader pembangunan sebagai perekat bangsa, disiplin berani dan setia, berahlak mulia. Bersatu padu menyongsong masa depan yang gemilang, satu pramuka untuk satu Indonesia. Melangkah maju menuju masyarakat yang sentosa. Jayalah pramuka, jayalah Indonesia. Gerakan pramuka Praja Muda Karana sebagai wahana kaum muda suka berkarya, kader pembangunan sebagai perekat bangsa, disiplin berani dan setia, berahlak mulia. Bersatu padu menyongsong masa depan yang gemilang, satu pramuka untuk satu Indonesia. Melangkah maju menuju masyarakat yang sentosa. Jayalah pramuka, jayalah Indonesia. Saya akan memberikan beberapa poin. Ini saya kaitkan dengan tema hari ini, itu Yesus membawa pedang. Jangan kalian menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi ini. Aku datang bukan untuk membawa damai, tapi melainkan pedang. Pedang itu apa? Pedang itu dalam konteks Yesus itu adalah membuat suatu revolusi, gerakan revolusioner, yaitu membuat, mendesain yang baru, lalu kita mulai menggebrak dan meninggalkan yang lama yang sungguh-sungguh menghambat kita semua. Transformational leaders don't start by denying the world around them. Instead, they describe a future they are like to create instead. Artinya apa? Artinya kalau saya itu kalau hidup di dunia ya jangan menyangkal dunia ini. Hiduplah mendunia tetapi sungguh-sungguh. Nabi Elia sebagai seorang hamba Tuhan, ya, seorang nabi, dia berjuang untuk membela Tuhan yang satu. Apa yang dilakukan Nabi Elia itu bersumber kepada sebuah tindakan keheningan. Diawali dengan tindakan keheningan, bertapa di Gunung Karmel, lalu beraksi. Maka ada satu semboyan yang diberikan oleh Nabi Elia, Silozelatus sum pro domino Deo exercitus. Saya bekerja segiat-giatnya demi kemuliaan Tuhan Allah semesta alam. Artinya apa? Nabi Elia itu bekerja bukan hanya giat, tapi segiat-giat demi kemuliaan Tuhan. Tentu dengan segala kelemahan yang dimiliki, dengan segala ketakutan yang dimiliki, Nabi Elia mampu berjuang, memperjuangkan kehadiran Tuhan.
saya akan perkenalkan. Untuk yang pertama yaitu Kak Cahyo. Ya, Kak Cahyo adalah sekretaris ya. Itu silakan Kak Cahyo untuk memperkenalkan diri. Terima kasih Kak Hari. Nama saya Cahyo dari Bogor, saya sebagai staf sekretaris. Ya, terima kasih Kak Cahyo. Terima kasih Kak Hari. Ya. Berikutnya Kak Karyati, silakan Kak Karyati sebagai Kemenkeu. Selamat sore kakak-kakak semua. Perkenalkan saya Karyati dari Keuskupan Bogor. Saya bekerja di SD Regina Pacis. Terima kasih. Budi itu. Ya, terima kasih Kak Karyati. Kami perkenalkan Kak Ati, silahkan. Selamat sore kakak-kakak, perkenalkan saya Kak Ati, saya dari SMP Regina Pacis Bogor. Terima kasih Kak. Ya, Kak Ati ini sebagai Manorga. Kak. Kemudian kami persilahkan Kak Yohana. Perkenalkan, saya Yohana dari Sekolah Regina Pacis. Saya sebagai staf Waka Binawasa. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Yohana. Berikutnya Kak Ari, silakan Kak Ari. Terima kasih Kak Hari. Selamat sore kakak-kakak. Perkenalkan saya Ari dari TKK MPK Bogor. Saya di staf Bina Muda. Saya dari SD Mardiwana. Terima kasih Kak Hari. Terima kasih Kak Ari ya, dari SD MJ Cicurug. Berikutnya yang sudah terkenal di MMPK, Kak Doni, kami persilakan. Selamat sore kakak-kakak. saya Sylvester Doni dari TKK MPK Bogor. Saya membantu Kak Hari untuk Wakabina Muda. Terima kasih Kak. Saya dari Sukabumi, dari SMP Mardiwaluya. Berikutnya Kak Dari, silakan. Baik, selamat sore kakak-kakak semua. Saya membantu Kak Doni, membantu Kak Hari, jadi staf Wakabina Muda. Saya bekerja di SD Mardiwana Cibadak, Sukabumi. Terima kasih, salam kenal. Terima kasih Kak Dari. Berikutnya Kak Yuli. Saya membantu Kak Ari di staf Waka Binawasa. Saya dari SD Mardiwana Bogor. Terima kasih. Oh iya, silakan Kak Andi. Baik, terima kasih Kak. Perkenalkan, nama saya Eni Rulianti. Kami membantu dari Kak Yuli Binawasa. Apa Kak? Gitu, terima kasih. Kami bekerja dari SD Mardiwana Bogor. Begitu Kak, terima kasih. Terima kasih Kak Andi. Selamat semuanya. Ya. Perkenalkan, saya Cecilia Dipika Yuliani dari PKK Bogor dan saya bekerja di SMA Mardiwana Depok. Terima kasih. Terima kasih Kak Cecil. Kak Leo, silahkan. Selamat sore kakak-kakak semua. Mohon maaf. Selamat sore Kak Leo. Perkenalkan, nama saya Johannes Jedio. Saya panggilannya Dio Bogor. Oke, itu aja Kak, terima kasih. Ya, terima kasih Kak Dio. Itu Kak Julius dari PKKM PK Bogor. Oke, baik. Terima kasih Kak Hari Bogor atas perkenalannya teman-teman, rekan-rekan dari pengurus Bogor. Luar biasa ini. Karena Bogor itu sudah setelah pelantikan sudah 1 tahun yang lalu ya Kak Hari ya. Betul. Sudah banyak kegiatan yang diikuti. Salah satunya juga mengadakan rekoleksi secara mandiri. Ya. Nah, profil ini buat pola atap yang pola sederhana saja ya. Di kondisi awal seperti apa sih TKK? Kami pernah diskusi dengan para ketua TKK. Saya buat resume-nya ya. Kemudian tantangan yang terjadi, kemudian tantangannya banyak. Bisa tantangan dari kebijakan yayasan, ketetapan sekolah, dukungan MPK, gitu ya Kak Hari Bogor kalau nggak salah. Ya, tidak apa-apa Kak. Jadi ini nanti akan lebih mempertajam, ya. Kemudian aksi yang akan atau sudah dilakukan. Lalu lembar yang keempat,
ketua TKK ini di dalam setiap roomnya itu akan menyampaikan perubahan yang sudah terjadi berarti ya. Bagi Kak Hari mungkin ya. Kalau teman-teman yang akan terjadi barangkali ya, perubahan yang sudah terjadi, saya edit saja. Perubahan yang akan terjadi seperti apa ya. Untuk menjadi PKK Bogor lebih baik ya. Yang sudah aktif menjadi lebih aktif ya, yang sudah 1 tahun berjalan dengan dinamikanya tentunya ada naik turun ya grafiknya. Yang baik akan tetap kita lanjutkan, yang nanti kita apabila ada temuan sesuatu yang bisa kita kembangkan ya, nanti akan kita kembangkan bersama-sama. Sesi ini nanti langsung akan dipimpin atau dipandu oleh Kak Hari selaku Ketua TKK MPK Keuskupan Bogor. Silahkan kepada Kak Hari langsung saja menyampaikan memimpin untuk acara sesi di pagi hari ini. Monggo Kak Hari, silakan. Ya, terima kasih Kak Julius. Selamat pagi Kak Julius dan Kak semua. Salam Pramuka. Salam. Ya, salam semangat juga. Kita pagi hari ini bertemu untuk membicarakan atau berdiskusi ya tentang, nanti saya akan menampilkan atap dulu, atap yang tentang TKK MPK Keuskupan Bogor. Nanti kakak-kakak bisa melihat dan juga kita bisa membicarakannya tentang atap. Bapak Yang Maha Kuasa, puji dan syukur atas berkat yang Kau berikan pada kami hari ini. Kami, para Mabidus, dan juga beberapa perwakilan, akan bersinergi dengan TKK MPK Keuskupan Bogor. Semua ini kami serahkan melalui nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Memuliakan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Kak Doni. Kakak-kakak selamat pagi semuanya. Salam Pramuka. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran kakak-kakak semua untuk kegiatan pada hari ini. Seharusnya Romo yang menyampaikan, tapi karena Romo ada. Terima kasih atas kehadirannya. SD Marjumana bagian dari Keuskupan Bogor. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi, selamat datang di sekolah kami. Selamat berkegiatan. Tetap menjaga protokol kesehatan dan kita semuanya tetap sehat. Terima kasih. Selamat siang. Salam Romo. Majelis Pendidikan Katolik Keuskupan Bogor, pada yang terhormat Kak Paulus Hari Kristanto, kami silakan. Selamat pagi semuanya dan salam Pramuka. Salam. Marilah kita panjatkan puji dan syukur pada Tuhan atas berkatnya kita bisa sampai di tempat ini dan berkumpul untuk membicarakan banyak hal. Anton Hari dan kakak-kakak Mabidus semuanya yang saya hormati dan kasihi, selamat pagi. Selamat berjumpa hari ini ya. Tentu kita pertama-tama mengucapkan syukur karena sudah lama sekali kita tidak jumpa, belum pernah berjumpa karena saudara kita COVID. Nah sekarang COVID sudah semakin berkurang dan kita semakin berteman dengan COVID karena kita merasa sudah mendapat vaksin sehingga kuat ya. Kita bersyukur kita bisa berjumpa di tempat ini dan terima kasih Kak Yuli untuk tempat yang disediakan untuk kami ya. Kami berterima kasih untuk kehadiran para kakak-kakak semua di sini. Walaupun bukan saya yang mengundang ya, saya boleh berterima kasih ya. Ikut berterima kasih untuk kehadirannya. Selanjutnya saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada kakak-kakak TKK MPK Bogor, Pak Hadi, Pak Anton dan teman-teman semuanya atas semangat dan program-program yang dibuat
yang program-program saya melihat cukup banyak memang program-program yang dibuat, yang diikuti dan akan dilaksanakan, baik itu asli dari PKK Bogor maupun bekerja sama dengan NPK kita. Bagaimana pernah saya sampaikan dulu pertama kali sejak awal saya menyampaikan kegiatan-kegiatan kepramukaan ini menurut saya sungguh-sungguh merupakan sarana yang tepat untuk membina karakter. Ya, kenapa? Karena 2023 25 Juni sampai 5 Juni seminggu itu di Palangkaraya. Jadi dua hal itu yang nanti akan saya sampaikan secara umum, mudah-mudahan lebih jelas. Nanti kalau misalkan untuk pertanyaan lagi boleh diberikan nomor saya untuk kakak-kakak pembina di masing-masing gugus depan. Jadi supaya karena ada hubungannya dengan yang tadi sudah disampaikan oleh Kak Ari dan Kak Ariati terkait dengan Sismenpa. Nah, jadi saya lihat beberapa penyeragaman yang masih belum seragam terkait, terutama adalah terkait dengan seragam. Nah, hal-hal ini yang mungkin harus kita garis bawahi kakak. Jadi seragam itu adalah mereka yang namanya pramuka reguler. Nah, beda dengan pramuka aktualisasi. Nah, sedangkan pramuka aktualisasi itu seperti apa? Ini sudah diatur dalam Permendikbud nomor 63 tahun 2014 menyambut kurikulum 2013 kemarin. Jadi Permendikbudnya berisi kurang lebih seperti ini. Kegiatan kepramukaan aktualisasi adalah menyerupai kegiatan kepramukaan tetapi tidak masuk di dalam konteksnya. Kurang lebih saya kira seperti itu. Nanti kakak boleh cek di www.admingudem.com. Ya, nanti kali ini boleh dikirimkan linknya www.admingudem.com. Terima kasih Kak Anton untuk pengantarnya. Kemudian langsung saja kita waktu dan tempat kita serahkan kepada Kak Uci sebagai Wakabina Masa keluarga Putra Sumal kepada yang hormat Kak Uci kami silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di SMA Nanti Wana Sumi dan selamat datang di acara kita Kabar Pleno Kedua TKK MPK Kabupaten Bogor. Mungkin saya undang ke depan Kak pengurus MPK Kabupaten Bogor mengucapkan profisiat untuk pengurus TKK MPK harus selalu ditingkatkan dan diingatkan. Kayaknya pramuka ini adalah merupakan wadah yang sangat strategis ya. Yang sudah terlaksana yang pertama Ujian Pinru TKK MPK dilaksanakan Juni 2018, tempatnya di Batu Raden. Waktu itu ketiganya hadir di sini, ada Kak Tommy sebagai Pinkon pimpinan kontingen, lalu saya dengan Kak Yohana sebagai, lalu sudah ditindaklanjuti pelatihan pemimpin rebut di Keuskupan Bogor. Ini ketuanya di sebelah saya waktu itu kurang lebih 150 saudara. Di komite perkemahan kakak-kakak yang menemani pasti akan ingat yang kita ujian.
persatuan juga. Terus dilanjutkan. Yang ketiga, Rally Tunggalang, tempatnya di Sekolah Bunda Hati Kudus, sudah terlaksana. Diikuti hampir seluruh sekolah SD dan SMP yang ada di Kabupaten Bogor. Selama ini saya mewakili Ketua MPK, Suster Christine. Mohon maaf beliau tidak bisa hadir dalam pertemuan ini. Saya menyampaikan tadi pertama bangga dengan pengurus TKK MPK yang kembali melaksanakan sesuai dengan janjinya, melaksanakan semangat ini untuk tidak padam, tidak turun, tidak kendor, tapi tetap semangat. Maka kami bangga dengan para pengurus ini memulai ini, tapi jangan di awal saja, terus berkelanjutan. Nah itu, terus tetap semangat bersama dengan rekan-rekan para pembina. Sebagaimana tadi Kak Hari katakan, ini kita sama-sama hari nih, double hari. Bahwa mulai dari para pembina ini, di masa pandemi ini apa sih yang harus kita lakukan? Maka mulai menguatkan atau menggiatkan para pembina ini untuk semakin memupuk semangat ini, jangan sampai padam. Ya, kalau misalnya ada yang tidak menyalakan speaker, tidak apa-apa. Yang paling penting adalah komat kamitnya. Ya, komat kamitnya mulut. Karena kalau berani komat kamit, pasti ada sesuatu yang akan terjadi. Apalagi kalau komat kamitnya dengan senyum, ditambah dengan semangatnya, kata Kak Hari adalah yes, yes, yes. Kan kakak-kakak, yes, yes itu bukan hanya sekedar ya yang dipakai oleh begitu banyak orang dalam iklan-iklan. Kita mau mencoba menjadikan diri kita super. Padahal sebenarnya istilah super normal ini sebenarnya tidak perlu bertanya pada saya, Kak Hari. Kak Hari yang perlu menjawab karena Kak Hari yang membuat ini. Kenapa ditugaskan kepada saya, Kak Hari? Ya, ini Kak Hari dan teman-teman ya kan yang membuat saya diberikan gitu. Maka hari ini saya setiap kali dia melihat satu ekor anjing, seakan-akan semuanya melihat melotot pada dia. Kalau dia makin melotot, dia makin dipelototi. Seakan-akan begitu banyak anjing yang melototi dia. Akhirnya apa? Dia mulai merasa terganggu. Ya, kemudian dia bilang apa dalam hatinya, dalam bahasa peranjingan. Ya, dia mengatakan, kenapa kamu begitu? Kemudian apa? Dia mulai marah kepada yang di depannya. Kenapa sih? Kalau seandainya saya begini, kamu juga begini. Saya begini, kamu juga begini. Kamu ngolok saya ya? Ya, maka dia mulai. Apa yang terjadi teman-teman? Tidak hanya anjing di depannya yang seperti itu. Semua kanan kiri juga, gitu ya. Dan juga terima kasih bagi TKK MPK Bogor yang sekarang dikomandoi oleh Kak Paulus Hari. Dan saya bangga bahwa bisa menyelenggarakan kegiatan ini, menyusul kegiatan kemarin 2 minggu bersama Kak Franz Lim mengadakan rekoleksi, ya kan? Dan juga kepada teman-teman dari Keuskupan Bogor, TKK Bogor. Dan saya bangga banget bahwa saya selalu memantau ternyata angka 200 sebagai partisipan itu tidak turun. Itu yang saya salut. Biasanya sudah gini kan saya turun, tapi saya lihat terus bertengger ya, paling plus minus 5 itu sudah sangat-sangat baik, sangat-sangat baik. Lalu terutama juga tadi pagi dibuka oleh Romo Hari yang sangat support. Dan hari ini saya mendapatkan kesempatan untuk memberikan kegiatan ini, tapi juga sangat berbangga bahwa apa yang akan saya sampaikan ini sudah didahului oleh Pak Franz sehingga termotivasi. Jadi artinya saya tidak repot-repot lagi. Nah, teman-teman, hari ini situasinya memang beda seperti Kak Yohana mengatakan, yang biasanya tatap muka, yang biasanya ngumpul, kumpul-kumpul, sekarang nggak bisa lagi.
Nah, untuk itu banyak sekali teman-teman yang bertanya gimana ya, mesti bikin gimana segala macam ya. Wah, akhirnya ada yang tidak bikin kegiatan pramuka, ada yang mengatakan yayasan nggak boleh, ada yang mengatakan kepala sekolah nggak boleh, lalu ada yang mengatakan juga, oh udah kan dari kementerian tidak boleh. Ya sudah. Nah, untuk itu hari ini saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat sebenarnya bisa nggak sih kita buat kegiatan itu pramuka yang biasanya luring sekarang jadi daring. Ini bagaimana? Gitu kan? Nah, jadi lalu izinkan saya untuk membagi dua. Yang pertama adalah saya hanya untuk mengkilas balik. Saya ingin karena mungkin sudah 2 tahun ya nggak bercengkrama dengan pramuka, saya ingin mengajak teman-teman reminding kembali apa itu pramuka. Jangan takut menjadi Indonesia. Jadikan pramuka pemersatu kita, karena tak ada beda, semua satu Nusantara. Hempaskan perbedaan yang menghalangi kita, bersatu dalam Satya Dharma menuju Bhinneka Tunggal Ika. Karya anak. Anak ini udah ada 63. Ini untuk poster. Yang video bisa dimainkan nggak, Kak? Bisa. Ya sebentar. Mana ya yang video ya? Nah ini. Judges and everyone here today. Good afternoon. Let me introduce myself. I'm Angelina Larasati Wijaya from Bunda Adidudus Senior High School. First and foremost, I would like to thank Campus Ban Bogor for holding this entire event. I'm immensely grateful for always supporting me to stand here and bring on this topic truly. Ladies and gentlemen, for a million of years, Earth has been taking care of us.
Gak usah penuh-penuh Kak. Oke. Nah itu contoh yang videonya. Nah ini yang ini. Ya itu sih kakak-kakak, kalau misalkan mau lihat sendiri juga bisa, yang punya Instagram tinggal dibuka aja di TKK Bogor, di Instagram TKK Bogor. Iya Kak. Ternyata bagi manusia dan alam harus terus dilakukan. Mereka bisa diarahkan dengan kegiatan mencintai lingkungan sekitar, atau mengurangi sampah plastik. Ini mungkin salah satu contoh yang mencerminkan dasar dharma kedua. Yang lainnya yang lebih penting adalah saat pandemi itu kita benar-benar harus lebih kreatif, rekan-rekan sekalian. Apa itu? Nah, di tengah pandemi ini kita banyak membuat sebuah vlog atau film pendek. Dan satu lagi yang kalian harus ingat, mungkin semoga masih ingat, saya hanya mengingatkan bahwa kita one step ahead. Saya ingin menegaskan, apa sih yang dimaksud dengan one step ahead? One step ahead itu artinya lebih konkretnya bahwa kita gugus depan yang ada di sekolah Katolik itu harus tidak sama dengan gugus depan tetangga. Itu garis bawahnya. Kalau sama dengan gugus depan tetangga, apa bedanya kita? Ini yang ingin saya tekankan. Sehingga dengan kata lain, apa yang dikatakan tadi oleh Kak Rosa, oleh Kak Hongki, dan Georgie, itu benar adanya. Bahwa yang disebut inovasi itu, yang terrangkum dalam NK Pintar, itu sudah waktunya diimplementasikan. Maka ini menjadi inspirasi yang sangat bagus. Saya boleh mengikuti webinar ini. Semoga ini bisa saya sampaikan. Tadi saya sudah kemarin koordinasi dengan pembinanya, dengan penegaknya, namun sampai saat ini masih belum bisa. Semoga ini bisa menjadi inspirasi bagi kami. Dan paling ya, untuk menjawab pertanyaan itu, pasti kegiatan itu harus selalu dilaksanakan. Bentuk kegiatan itu apa sih selama pandemi ini? Ya mungkin dari teman-teman di Wanambalan ataupun pengurus bisa melakukan kegiatan untuk membutuhkan video, tapi jangan satu titik, maksudnya jangan kayak bertatap muka secara langsung. Mungkin dari HP satu ke HP lain, nanti disimpan di Google Drive, di situ kita edit jadi satu. Jadi kayak ngebuat gimana sih kreasi kita ataupun inovatif kita sebagai seorang pedagang mandega. Contohnya kamu bikin deh video konten kreatif. Kayak kamu nih, gimana sih kita hidup di pandemi saat ini, harus ngapain aja? Kegiatan yang bisa dilakukan, saya merangkum dari yang disampaikan Bruder tadi, karena kan tadi penegak yang dari Semarang kan sudah melakukan kegiatan contoh lomba kepramukaan dalam pembuatan video. Nah mungkin itu juga bisa diadaptasi untuk teman-teman semuanya. Jadi seperti yang dibilang Kak Georgie juga, nggak harus kita ketemu tatap muka, tapi juga bisa lewat, kita kan pasti masing-masing punya HP kan ya. Jadi bisa pakai HP masing-masing untuk merekam, kemudian bisa nanti di-share melalui Google Drive, dan kemudian kan bisa digabungkan jadi satu. Jadi kita juga nggak harus ketemu langsung gitu loh. Dan juga memanfaatkan gadget yang ada gitu. Karena sekarang kan dibilang zamannya juga sudah maju, jadi kan kita juga harus mengikuti perkembangan zaman juga. Pada kakak-kakak, para peserta kami minta untuk membuka layar dan mematikan suara. Terima kasih. Terima kasih atas undangannya untuk ikut upacara via daring ini. Ya kesannya ya di masa pandemi ini sama seperti yang Kak Aster tadi bilang, pasti kita semua yang biasanya aktif atau berkegiatan pramuka pasti rindu mengenakan seragam ini. Cuman ya karena memang situasinya yang memaksa untuk seperti ini, ya kita harus semakin kreatif aja ke depannya supaya kita bisa terus membangun pramuka itu sendiri dan juga tetap menjaga kesehatan kita. Ya, tetapi ya, walaupun lagi pandemi gini tetap berkreativitas gitu, membangun dunia pramuka kayak gitu ya. Jangan walaupun diam di rumah jangan ketiduran mulu kayak gitulah, tetap gitu.
otak juga harus kerja gitu supaya dunia pramuka ini juga terus maju walaupun saat pandemi corona seperti ini. Saya mewakili teman saya juga ada sebenarnya di upacara kali ini. Saya ingin menyampaikan pesan-pesan mengenai upacara daring memperingati HUT Pramuka yang 59 pada hari kemarin ya, hari Jumat. Tentu ada perasaan yang berbeda karena biasanya setiap kita merayakan hari raya ulang tahun Pramuka itu biasanya kita melakukan upacara secara bersama-sama, tetapi karena pada kesempatan kali ini karena pandemi memaksa kita untuk tetap berada di rumah, ini merupakan sebagai bentuk untuk mengatasi rasa kekangenan itu akan semangat upacara pramuka itu. Dan menurut saya pada saat pandemi saat ini juga pramuka itu bukannya mandek atau berhenti berkarya, justru malah menjadi tantangan bagi kita semua agar kita tuh bisa terpacu sejauh mana bahwa kita mampu menunjukkan kreativitasan kita dalam pramuka itu sendiri. Kita lebih asik gitu, kita persiapannya ripuh, rempong tuh sebelum upacara. Sedangkan kalau misalkan upacara daring kayak gini, kita masih bisa mepet-mepet kayak datang waktunya. Jadi ya beda aja rasanya, Kak. Sebelumnya selamat sore kakak-kakak semua. Saya dari SMA Mardiwana Kota Sukabumi ingin menyampaikan pesan dan kesan saya di upacara daring ini. Jadi bagi saya upacara daring ini sangat membantu ya mengobati rasa kangen kakak-kakak pramuka yang biasa kita di lapangan. Kalau dari saya sendiri itu cukup senang ngikutin upacara pramuka walaupun daring kayak gini kan, pertemuan lewat Zoom. Sebenarnya jujur jenuh banget karena upacara tahun ini tuh kita nggak bareng-bareng gitu. Biasanya kan bareng-bareng sama teman-teman, sama pembina yang lainnya. Bisa ngerasain kebersamaannya juga kan. Kalau di daring kayak gini cuman tetap muka doang ya. Maksudnya istilahnya nggak ketemu gitu loh. Kan kalau biasanya ketemu. Terus juga walaupun cukup senang juga sih bisa pakai baju pramuka lagi. Kan beberapa bulan kemarin itu baju pramuka disimpan terus kan ya di lemari gitu. Oke, upacara tahun ini semoga hanya terjadi sekali seumur hidup ya. Berarti tahun depan kita udah bisa ketemu lagi. Juga aneh ya rasanya kalau upacara nggak dengar hentakan kaki gitu.